Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Geografi 12 IPS 3 akan menjelaskan materi tentang negara berkembang dan negara maju. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara berkembang dan karakteristiknya. Nah, di sini ada pun menurut para ahlinya yaitu Harvey Landestein. Di sini pun ada fotonya. Menurut dia, negara berkembang adalah suatu negara yang memiliki sumber-sumber ekonomi, penduduk, teknologi, dan sebagainya yang dapat berubah, tapi berpendapatan per kapitanya agak stabil. Adapun menurut saya juga, negara berkembang adalah negara yang masyarakatnya rata-rata berpendapatan rendah, minim akses teknologi dan industri, terbelakang atau tertinggal. Adapun karakteristiknya, di sini saya akan menjelaskan ada 6 karakteristik. Yang pertama adalah ketergantungan dan dominasi pada negara maju. Ketergantungan di sini pada sumbangan piutang, teknologi, supply, sumber daya alam ataupun bantuan tenaga ahli. Yang kedua, adapun tingkat pertumbuhan dan ketergantungan pada penduduk yang tinggi. Yang ketiga, ada tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, di sini yaitu adalah masalah utamanya pada negara berkembang, yaitu pengangguran yang tinggi. Di sini juga karena ada efek banyaknya kriminalitas karena minimnya lapangan pekerjaan. Adapun yang keempat, masih menggantungkan pada sektor pertanian karena jika menggantungkan pada sektor industri, negara berkembang belum pada maju. Adapun yang kelima, taraf kehidupan yang rendah karena sektor ekonomi yang masih rendah. Dan yang keenam, yang terakhir, tingkat produktivitas rendah karena kurangnya kualitas sumber daya alam. Yang kedua, ada pengertian negara maju dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian negara maju. Menurut para ahli, yaitu Ahmad, pada tahun 2012, negara maju adalah bagian penjelasan dari sistem kenegaraan yang senantiasa telah memaksimalkan sektor industri dalam berbagai bidang, di mana dalam diri khas negara maju dalam pengertian ini menjalankan sistem perekonomian pasar. Yang kedua, menurut pendapat saya, negara maju adalah negara yang memiliki taraf kehidupan dan kesejahteraan hidup yang lebih tinggi, di mana berbagai bidang sudah mengalami kemajuan. Yang kedua, karakteristik negara maju. Beberapa karakteristik negara maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil karena banyaknya kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada kegiatan utama di sektor perekonomian yaitu industri dan jasa impor serta tidak bertanggung pada alam. Yang ketiga, ketersediaan modal yang cukup tinggi sesuai pendapatannya. Yang keempat, ada tingkat kualitas pendidikan tinggi sehingga kualitas SDM pun sangat tinggi. Yang selanjutnya, tingkat kesehatan tinggi seperti fasilitas kesehatan yang lengkap, tenaga medis yang berkompeten di bidangnya membuat angka harapan hidup di negara maju sangat tinggi. Yang selanjutnya, ada tingkat kesejahteraan baik karena pendapatannya pun sangat tinggi. Yang selanjutnya, penguasaan iptek sudah menjadi aktivitas sehari-hari dalam menjalankan kehidupan. Yang selanjutnya, ada kegiatan penduduk tergolong sedikit membuat warganya lebih teratur. Lalu yang terakhir, ada prasarana menggunakan teknologi tinggi membuat kegiatan ekonomi pun melesat lebih cepat dan praktis. Yang ketiga, indikator negara maju dan negara berkembang. 1. Indikator negara maju, ada pendapatan per kapita tinggi, pertumbuhan penduduk rendah, kesempatan kerja beragam, angka kelahiran hidup 60 tahun ke atas, pendapatan utama pada sektor industri dan jasa, tingkat pendidikan tinggi, tingkat kesehatan tinggi, dan terakhir kemajuan infrastruktur dan teknologi sangat cepat. Yang kedua, indikator negara berkembang. Ada pendapatan per kapitanya rendah, pertumbuhan penduduk tinggi, kesempatan kerja kurang beragam, angka harapan hidup di bawah 60 tahun, pendapatan utama sektor pertanian, tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah,
Dan yang terakhir, kemajuan infrastruktur dan teknologi agak lambat dan terbelakang. Yang keempat, persebaran negara maju dan negara berkembang. Daftar negara maju di dunia benua Eropa. Negara maju yang ada di benua Eropa ada Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Republik Ceko, Finlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, dan Rusia. Yang kedua, ada benua Amerika. Ada Kanada, Amerika Serikat, Panama, dan Chile. Sementara di benua Asia ada Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, serta Taiwan. Sementara di benua Australia dan Oceania ada Selandia Baru dan Australia. Dan terakhir benua Afrika ada negara Afrika Selatan. B. Daftar negara berkembang dunia. Di benua Eropa ada negara Albania, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Georgia, Kroasia, Kosovo, Latvia, Lithuania, serta Makedonia. Sementara di benua Amerika ada Antigua, Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chili, Colombia, Costa Rica, serta Dominika. Sementara di benua Asia ada negara kita, Indonesia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Bangladesh, dan Bhutan. Terus benua Australia dan Oceania ada Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Pulau Samoa, serta Solomon. Sementara itu di negara Afrika ada negara Algeria, Djibouti, Mesir, Libya, Mauritania, Maroko, Sudan Selatan, Tunisia, Angola, Benin, Nigeria, dan yang terakhir Namibia. Nomor 5, tahapan masyarakat menurut Rostow. Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahapan berdasarkan karakteristik perubahan keadaan ekonomi, politik, sosial. Nomor 1, tahapan masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. 2, tahap prakondisi, tinggal landas. Tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi. Nomor 3, tahap tinggal landas merupakan tahap di mana terjadi perubahan drastis di bidang politik, ekonomi, dan sosial perekonomian. Nomor 4, tahap menuju kematangan sebagai masa di mana masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Dan nomor 5, tahap konsumsi massa tingkat tinggi merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Baiklah, materi yang terakhir yaitu nomor 6 tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, pengertian kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara meliputi berbagai bidang, antara lain bidang politik, ekonomi sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Kedua, yaitu faktor pendorong kerjasama. Di antaranya ada kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan seperti sumber daya alam, iklim dan kesuburan tanah, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian perbedaan ideologi. Yang selanjutnya yaitu kerjasama antar negara akibat adanya persamaan, diantaranya adalah kesamaan sumber daya alam, kesamaan kondisi geografis, kesamaan ideologi, dan kesamaan agama. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kerjasama antar negara mencakupi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan produktivitas dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, kemudian memperkuat rasa persahabatan. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4 adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, diantaranya adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah sebuah bentuk kerjasama yang melibatkan dua negara di dunia. Misalnya negara Indonesia dengan negara Cina kerjasama dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama regional adalah
bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. Kerjasama ini tidak dapat dilepaskan dari persamaan lokasi, historis geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Misalnya, APEC di wilayah Asia Pasifik, MEE di wilayah Eropa, dan MEA di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu. Kerjasama ini bersifat global atau internasional, misalnya WTO, PBB, Bank Dunia, ILO, WHO, dan UNDP. Terima kasih. Kelompok 1 Geografi 12X 3 Area Bima Perdana Manika Ulia Yuniar Dafa Aghani Dian Hardiani Husni Fawas Fauzi Mochamat Ramdan. Editor Mochamat Ramdan. Materi Geografi. Area Bema Perdana Manika Ulia Yuniar Dafa Aghani Dian Hardiani Husni Fawas Fauzi. Sekian. Terima kasih.